Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, sedikit yang mungkin akan kita bahas yaitu pembahasan tentang hukum menimbun barang dagangan atau disebutnya ihtikar. Nah, apa itu ihtikar dan bagaimana hukumnya secara muamalah syariah? Kita akan sedikit mengulasnya. Yang pertama kita pahami dulu pengertian dari ihtikar itu apa sebenarnya. Secara bahasa, ihtikar itu disebut juga al-hakru atau al-hukru, yang intinya ihtikar itu merupakan pengertian dari mengumpulkan makanan atau semisalnya dan menahannya serta mencegah masyarakat darinya. Nah, ini pengertian secara bahasa. Kemudian pengertian secara syariah, secara syar'i, nah, terminologi ihtikar adalah mengumpulkan barang dagangan dengan maksud menunggu harganya naik supaya barang dagangan itu dapat dijual dengan harga mahal dalam keadaan menyulitkan masyarakat untuk membelinya. Nah, ini pengertian secara syar'i. Jadi ihtikar itu intinya adalah bagaimana seseorang itu mengumpulkan, menyimpan, menunggu barang itu menjadi mahal di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat menjadi sulit untuk mendapatkannya. Dari definisi tadi yang disebutkan ihtikar itu harus memenuhi 3 syarat. Ada 3 syarat kenapa sesuatu itu disebut ihtikar. Yang pertama, ada aktivitas mengumpulkan barang dagangan. Yang pertama. Yang kedua, tujuan aktivitas itu adalah menunggu harganya naik. Jadi sengaja dikumpulkan, disimpan, ditimbun, kemudian menunggu harganya naik supaya dapat dijual dengan harga mahal. Nah, kalau langka itu kan prinsipnya sesuatu itu akan dijual dengan harga yang lebih mahal daripada umumnya. Kemudian syarat yang ketiga, aktivitas itu dilakukan dalam keadaan menyulitkan masyarakat untuk membelinya. Jadi ketika sudah ditimbun, berarti kan langka. Barangnya itu tidak ada di tengah-tengah masyarakat. Kalaupun ada, sangat sedikit. Sehingga masyarakat akan kesulitan untuk bisa mendapatkannya atau membelinya. Itu syarat yang mestinya melekat pada pengertian dari ihtikar. Lalu bagaimana secara syariah hukum dari ihtikar ini? Kita akan hukumi, kita akan telaah apakah yang semacam itu boleh atau justru malah dilarang oleh syariah. Kita pahami ihtikar secara mutlak hukumnya haram. Baik itu barang dagangan berupa makanan pokok, misalkan beras, misalkan gandum, dan lain sebagainya. Atau barang dagangan seperti BBM. BBM itu bisa termasuk bensin, solar, termasuk juga gas. Nah, karena ini menjadi barang yang pokok di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Intinya, larangan ihtikar ini meliputi seluruh barang dagangan, baik makanan pokok untuk manusia, ya, makanan pokok termasuk juga untuk hewan, ataupun bukan merupakan makanan pokok. Nah, jadi ihtikar ini mencakup seluruh barang dagangan, apapun itu, baik makanan pokok ataupun bukan, baik itu untuk kebutuhan manusia ataupun untuk yang hewan. Nah, baik berupa kebutuhan primer, primer itu misalnya sandang, pangan, papan, atau kebutuhan sekunder, termasuk TV, HP, kendaraan, dan lain sebagainya. Termasuk juga yang tersier, yang barang-barang mewah, gitu ya. Nah, ketika ditimbun, gitu ya, ketika disimpan untuk menimbulkan harga yang mahal, maka itu termasuk juga dalam kategori hukum ihtikar, ya. Keharaman ini didasarkan pada hadis-hadis Nabi SAW yang melarang tegas terhadap aktivitas ihtikar ini, ya. Hadis itu mencakupi
pengertian umum dan sifatnya mutlak, tidak terbatas pada barang makanan saja atau hal-hal tertentu saja, misalkan BBM saja gitu. Tidak. Jadi menurut usul fikih, menurut ilmu usul fikih, nas yang sifatnya umum dan mutlak tetap dalam keumumannya dan kemutlakannya, selama tidak terdapat nas yang menjadi taksis atau pembatasan atau pengecualian atau takyid atau pembatasan. Jadi hukum ihtikar ini secara mutlak hukumnya haram dalam kategori semua barang dagangan yang itu nantinya menimbulkan kesulitan di tengah-tengah masyarakat, itu termasuk hal dalam konteks ihtikar. Bagaimana dalilnya? Nah, dari Sa'id bin al-Musayyab radhiyallahu an, dari Muammar bin Abdullah al-Aduwi, bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang bersalah atau berdosa. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1605, termasuk juga Ahmad 6/400, Abu Dawud nomor 3447. Nah, ini salah satu dalil bahwa ihtikar atau penimbunan itu dilarang oleh syariah. Ya. Imam Syaukani mensyarah atau menjelaskan hadis di atas tadi dengan beliau menyampaikan dalam Nailul Autor juz 5 halaman 267, ungkapan yang jelas bahwa orang yang menimbun adalah orang yang bersalah cukuplah untuk menunjukkan tidak bolehnya ihtikar. Karena orang yang bersalah itu maksudnya adalah orang yang berdosa yang berbuat maksiat. Nah, jadi karena orang bersalah itu maksudnya adalah orang yang berdosa yang berbuat maksiat. Nah, jadi dalil tadi menyimpulkan bahwa seseorang yang melakukan penimbunan atau ihtikar tadi adalah orang yang berdosa, orang yang maksiat kepada Allah. Untuk itu, hukum ihtikar kita hukumi adalah haram secara syariah, gitu ya. Ada pula Imam San'ani mensyarah atau menjelaskan hadis tadi. Kata beliau dalam Subulus Salam juz 3 halaman 44, kata orang yang bersalah ya artinya adalah orang yang berbuat maksiat, yang berdosa, dan dalam bab ini terdapat hadis-hadis yang menunjukkan keharaman ihtikar ya. Dan kemudian ada pula dalil lainnya dari Ma'qil bin Yashar. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa mencampuri urusan harga-harga kaum muslimin untuk menaikkan harganya atas mereka, maka sungguh Allah akan menempatkan dia di suatu tempat di neraka pada hari kiamat nanti. Ini dalam hadis riwayat Tabrani, Imam Syaukani Nailul Autor juz 5 halaman 266. Nah, ini semakin menjelaskan bahwa ihtikar itu hukumnya adalah haram, gitu ya. Berikutnya ada pula Dr. Ahmad Irfah dalam kitabnya Al-Ihtikar Dirosah Fikiyah Muqaranah menjelaskan hadis tadi. Hadis ini menunjukkan hukuman bagi orang yang melakukan hal itu, mencampuri persoalan harga kaum muslimin, yaitu akan diletakkan di suatu tempat di neraka. Hal ini tentu tidaklah terjadi kecuali karena dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Jadi ini bukan main-main terhadap orang-orang yang melakukan ihtikar atau penimbunan sehingga mengakibatkan kesulitan di masyarakat dan menaikkan harga yang semula tidak mahal menjadi sangat mahal karena terjadinya kelangkaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kelangkaan yang terjadi di tengah masyarakat itu karena kesengajaan barangnya ditimbun yang semestinya itu didistribusikan kepada masyarakat, ternyata dia simpan sehingga menunggu barang itu tidak ada di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan harga yang mahal gitu ya.
Maka itu penting bagi kita untuk memahami ini, terutama bagi para pedagang. Jangan pernah untuk menyimpan barang dagangannya dengan sengaja dan menimbulkan nantinya gejolak di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan harga yang tinggi dan kesulitan di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkannya. Nah, jadi berdasarkan nas-nas hadis ini jelaslah bahwa keharaman ihtikar bersifat mutlak tanpa ada batasan komoditas tertentu. Inilah pendapat yang rajih, yang kuat di antara pendapat yang lainnya. Ini pendapat termasuk dalam konteks ulama Malikiyah, Zahiriyah, Imam Abu Yusuf dari mazhab Abu Hanifah, Imam Syaukani, Imam San'ani, dan Imam Taqiyuddin An-Nabahani. Nah, jadi hukum ihtikar kesimpulannya adalah haram. Jadi ihtikar itu, kita kembali lagi bahwa ihtikar adalah mengumpulkan barang dagangan dengan maksud menunggu harganya naik supaya barang dagangan itu dapat dijual dengan harga mahal dalam keadaan menyulitkan masyarakat untuk membelinya. Nah, ini penting ini. Semisal BBM itu disimpan. Jadi para pedagang-pedagang disimpan dulu, ditimbun dulu, kemudian menunggu harga itu naik, baru kemudian bisa jadi dijual dengan tidak langsung banyak, jadi sedikit-sedikit sehingga orang sulit dan juga barang kelihatan langka, padahal aslinya barang itu banyak. Jadi ini yang menjadi konteks ihtikar. Jadi memang barangnya itu banyak, tapi dia disimpan. Ini yang membedakan. Ada pula barang-barang yang memang sengaja ditimbun gitu. Tapi ada pula memang barang-barang yang memang langka. Itu berbeda lagi kasusnya. Gitu ya. Dan kemudian ihtikar hukumnya haram dan keharamannya bersifat umum, mencakup segala barang dagangan dan bersifat mutlak tanpa ada batasan untuk barang dagangan tertentu. Jadi ini penting bagi kita memahaminya, terutama bagi para pedagang. Jangan pernah untuk mencoba untuk menimbun barang, terutama bagi barang-barang yang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk gas LPG misalkan, termasuk BBM atau beras atau yang lainnya. Apalagi ketika nanti mendekati hari-hari Ramadan misalkan, ini kadang kala harga-harga itu naik, dan jangan sampai barang-barang itu sengaja memang ditimbun kemudian menaikkan harga dengan bisa jadi berlipat-lipat. Itu akan menjadi permasalahan di tengah masyarakat nantinya. Jadi kurang lebih demikian, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.